Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus 5 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sahabat Kristus, pagi ini izinkan kami mengajak Anda untuk kembali belajar mengenai iman. Seringkali orang Kristen masih gelagapan bila ditanya mengenai iman. Paling aman jawabannya selalu menuju pada Ibrani 11 ayat 1. Di situ ada pengertian tentang iman yang umum kita dengar dan kita baca. Kisah mengenai perempuan yang sakit pendarahan ini sudah sering kita dengar dan kita pelajari. Tapi mari kita buka wawasan rohani kita kembali mengenai peristiwa ini. Perempuan yang tidak disebutkan namanya ini sudah menghabiskan banyak uang untuk mengobati dirinya, tapi tidak terjadi kesembuhan. Sampai dia mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat daerah itu. Dia pasti pernah mendengar bahwa Yesus ini punya kuasa untuk melakukan banyak hal, termasuk kesembuhan. Oleh karena itu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan itulah yang disebut dengan iman. Saat dia menaruh harapan dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan keajaiban, di situ dia sedang berjalan dengan iman. Saya yakin perempuan ini tidak pernah belajar mengenai iman secara teori, tidak mengerti banyak hal secara teologi, dia hanya percaya saja. Kalau saya berdasarkan situasi di atas mengartikan iman sebagai tindakan percaya dalam hati dengan menggerakkan seluruh tubuh untuk ikut percaya dan taat. Sekali lagi, iman yaitu sebagai tindakan percaya dalam hati dengan menggerakkan seluruh tubuh untuk ikut percaya dan taat. Kalau cuma percaya dalam hati saja tanpa bergerak, maka tidak akan ada perubahan. Kalau cuma percaya saja tanpa ada keberanian melangkah, maka tidak akan pernah terjadi keajaiban. Seorang yang beriman akan dianggap aneh oleh orang lain di sekitarnya. Dia akan dianggap berhayal karena memimpikan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak mudah untuk diraih. Kalau perlu, dia akan simpan sendiri impian itu, supaya imannya tidak hancur berantakan. Bukankah seringkali demikian? Ketika kita punya satu impian, punya satu kerinduan, kalau disampaikan ke orang lain nanti malah ditertawakan, nanti malah dibully atau dihina. Lebih baik kita simpan sendiri saja. Perempuan yang sakit pendarahan ini tentu tidak berani sharing ke teman-temannya bahwa dengan menjamah jubah Yesus akan sembuh. Mereka akan menertawakan dan menganggap tidak mungkin hal itu terjadi. Oleh karena itu, dengan penuh susah payah, dia berjalan beringsut maju sedikit demi sedikit melewati rombongan pengikut Yesus. Bisa jadi dia disenggol oleh orang di sebelahnya, tapi dia cuma percaya saja. Apakah benar hanya dengan menjamah jubah Yesus akan sembuh? Tidak ada orang yang tahu dan belum ada yang membuktikan, tapi dia hanya percaya saja. Kita tahu hasil akhirnya bahwa dia pun disembuhkan dari penyakitnya. Suatu kali seorang ibu datang pada saya untuk didoakan karena STNK anaknya hilang. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalau mengurus segala sesuatunya harus membayar mahal. Saat itu, setelah saya melayani ibadah persekutuan doa, ibu ini datang pada saya untuk didoakan. Saya pun berdoa bagi ibu ini supaya STNK-nya bisa diketemukan. Hari itu hari Sabtu. Sudah sekitar 2 mingguan sebelumnya STNK-nya hilang. Hari Selasa siang, setelah mengajar, saya mendapatkan WA. Saya dikabari oleh anaknya bahwa STNK-nya sudah ketemu. Bahkan tanpa perlu dia membayar apapun pada orang yang menemukan. Iman dari ibu ini menolong anaknya yang kehilangan STNK, sehingga bisa menemukan dalam waktu yang tidak lama. Saya bersyukur punya istri yang mau mendukung saya, sekalipun dalam kondisi yang tidak berlebihan.
Beberapa waktu yang lalu kami sempat diuji dengan kondisi keuangan yang menipis. Saat seluruh uang yang ada habis, baik yang ada di ATM maupun yang ada di dompet, persediaan uang tidak ada lagi secara cukup. Dia tidak mengeluh atau menyalahkan situasi. Kami pun membuka simpanan uang recehan logam untuk kami pilih dan kami hitungkan. Kami kelompokkan menurut nilai nominalnya, yang 500 dengan 500, 200 dengan 200, yang 1000 dengan 1000. Lumayan juga ketika kami hitung. Hasilnya kami bisa membeli beberapa bahan makanan, walaupun ya sederhana atau apa adanya. Uang yang tidak banyak itu kami gunakan seperlunya, sambil kami berdoa bahwa Tuhan pasti sanggup memelihara hidup kami. Kami pun harus makan dengan nasi pecel dengan lauknya tahu dan tempe menjadi menu kami selama beberapa hari. Hanya itu saja, karena memang keadaan terbatas. Ajaibnya, hari Minggu itu yang mestinya kami bayar uang kue, ternyata penjual kuenya tidak datang untuk menagih. Biasanya penjual kue datang 2 minggu sekali untuk menagih uang pembayaran kue. Tapi hari itu dia tidak datang. Satu kondisi terselamatkan. Saya lega sehingga tidak perlu keluar banyak uang. Kami tidak mengeluh dengan kondisi kami. Hal ini ternyata boleh menjadi sarana sharing yang baik untuk beberapa orang yang hidup dalam kondisi kekurangan dan menghadapi banyak tagihan. Kami menguatkan orang-orang dengan kondisi kami yang juga sedemikian itu, yang sedang tidak punya banyak uang. Kami boleh menjadi saksi dan penguatan bagi orang-orang lain untuk kita tetap bersyukur, sekalipun pertolongan belum ada, sekalipun uang masih cuma sekian, tapi percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Hari ini bagaimana kondisi iman kita? Adakah mulai goyah dan hancur berantakan? Jangan pernah menyerah. Tuhan adalah penolong yang ajaib. Dia bisa menolong kita dengan caranya sendiri yang tidak terduga. Kuatkan dan aktifkan iman kita sejak saat ini. Percaya dan melangkah saja sesuai apa yang kita imani. Maka pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Kami mau melangkah sesuai dengan iman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mengaktifkan iman kami ya Tuhan. Kami tidak mau sekedar percaya, tapi mau melangkah. Sehingga kami akan menghasilkan sesuatu hal yang baik, yang ajaib. Seperti yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kalau kami sedang sakit, kami akan melangkah beriman bahwa kami disembuhkan. Maka kami akan percaya kami mengalami kesembuhan. Kalau kami dalam kondisi kekurangan, kami juga tidak akan takut untuk memberi. Karena dengan itu, kami akan juga dipulihkan dan diberkati. Atau apapun kondisi kami ya Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman. Dan kami percaya pertolongan itu pasti ada. Mujizat itu pasti disediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa siap melangkah sepanjang hari ini dengan percaya Tuhan Yesus menolong kami. Dan kami melangkah bahwa kami akan mendapatkan keajaiban-keajaiban itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita aktifkan iman kita, hidupkan iman kita, nyalakan iman kita, dan alami keajaiban. Salam dari saya, Ogi Rajo, dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.